A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Atau slogan ayat 258 ieu teh sapertikeun dalil kana ayat nu sateu acana. Dina ayat 257 Allah misahkeun ngadamel garis embarkasi, ngadamel furqon pemisah antara hamba-hamba Allah, orang mukmin yang hidup di bawah naungan kepemimpinan Allah, yang hidup di bawah naungan perlindungan Allah, yang senantiasa dibimbing oleh Allah, yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah sehingga hidupnya terbebas dari segala bentuk kegelapan, nyaeta kekufuran, dari mulai pembersihan akidah, terus pembersihan pola pikir, pembersihan perasaan, pembersihan langkah, sikap, akhlak, karakter, pembersihan aktivitas, pembersihan harta, dan lain sebagainya. Di pihak lain ada manusia yang kafir, yaitu manusia yang hidup di bawah naungan kepemimpinan Togut. Togut itu segala sesuatu yang disembah atau diikuti tanpa izin dari Allah, karena bertentangan dengan
hukum Allah, ketentuan Allah. Orang kafir yang hidup di bawah naungan kepemimpinan Togut, mereka mendapatkan janji dari Togut, janji akan mendapatkan pertolongan. Padahal Togut itu sendiri, baik setan ataupun yang lainnya, tidak punya kekuasaan. Bagaimana nasib kehidupannya? Nasib kehidupan orang kafir itu tidak berhenti dipaksa oleh para pemimpinnya, Togut, keluar dari cahaya hidayah Islam, tauhid, iman, menuju kegelapan. Jadi hidupnya itu bukan semakin selamat, tapi malah semakin celaka. Bukan semakin dekat kepada Allah, tapi malah semakin jauh. Bukan semakin bersih, tapi malah semakin kotor. Setelah itu mereka bukan merasa berdosa, tapi malah merasa paling bersih. Nah, itu dua kelompok manusia yang berbeda. Di ayat 258 Allah mengkisahkan satu kisah anak manusia yang menentang utusan Allah karena Allah telah memberikan kenikmatan, yaitu berupa kekuasaan di dunia. Nah, jadi kerajaan dunia ini kerajaan yang mencakup sedunia, yang wilayah kekuasaannya sedunia, itu tidak diberikan Allah di dunia kecuali kepada 4 orang manusia, yang 2 orang mukmin, yang 2 orang kafir. Raja penguasa dunia yang mukmin itu 1 Nabi Sulaiman, 2 Raja Dzulqarnain. Nabi Sulaiman adalah raja yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Walaupun masih ada wilayah-wilayah kerajaan dunia yang dipimpin dan hidup dalam kekuasaan kafir, tapi Nabi Sulaiman ya dia menguasai dunia. Orang-orang yang tidak mau beriman itu ditundukkan, sekalipun mereka tidak beriman, tapi harus tunduk kepada pemerintahan Nabi Sulaiman. Demikian Raja Dzulqarnain yang punya jasa mengurung Ya'juj Ma'juj, yang dinding temboknya semenjak dibangun berapa ribu tahun ke belakang itu sampai sekarang dipahat untuk mereka bisa keluar. Nah, belum bisa dibolong. Baru segede gini, kata Nabi, ya benteng Ya'juj Ma'juj itu sekarang sudah bolong sebesar ini. Karena oleh Allah ketika sore mereka membolongi sampai segede gini, kata pemimpinnya, kita besok lanjutkan. Begitu besoknya dilihat, maka lubang itu sudah tidak ada.
terus begitu. Nah, nanti ketika saatnya mereka boleh keluar, baru ya, mereka melanjutkan pekerjaannya sampai terbukalah lubang sehingga mereka bisa keluar dari benteng. Nah, ketika keluar itu bahayanya Ya'juj Ma'juj itu lebih dahsyat daripada Dajjal. Walaupun fitnah paling besar di dunia ini adalah Dajjal, tapi Dajjal itu hanya seorang diri. Kalau Ya'juj Ma'juj itu kelompok yang ketika keluar itu mingkuli hadabi yansilun, keluar dari setiap arah bagaikan belalang, di mana terusum simut benih ayah simut imigrasi nya kamari pikun kabraya jutaan miliaran. Ya'juj Ma'juj itu seperti itu, bagaikan belalang. Jadi nanti keluarnya itu jutaan, ratusan juta berayap, sehingga tidak ada tempat yang di dalamnya ada air kecuali akan kering diminum oleh kelompok Ya'juj Ma'juj. Sampai-sampai Nabi Isa dan pengikutnya, orang beriman nanti itu tidak punya kekuatan untuk melawan Ya'juj Ma'juj. Maka menyingkirlah. Nabi Isa itu diperintah Allah untuk menyingkir ke puncak-puncak gunung. Mereka dari benteng gunung turun, Nabi Isa naik gunung. Nah, jadi ada sunnahnya naik gunung itu. Ya, hijrah ke gunung itu ada sunnah. Dan di akhir zaman itu menurut hadis Rasulullah tidak ada manusia yang paling selamat kecuali manusia yang menggiring binatang gembalaannya ke puncak-puncak gunung. Mereka kelihatannya mau mengembala padahal mereka ingin menyelamatkan iman. Dan di kota sulit ya. Sudah tidak ada tempat untuk selamat, sendirian di kota nggak ada, kepung lewat berbagai cara ya. Sehingga tidak ada jalan keluar untuk bisa menyelamatkan iman kecuali membawa binatang gembalaan, seolah-olah seorang pengembala padahal bukan untuk mengembalakan, itu mah cuma kapernya saja, tapi menyelamatkan iman. Nah, itulah fitnah ya, puncak fitnah keimanan yang harus dihadapi oleh mukmin. Betapa pahitnya mukmin yang hidup pada saat itu ya. Jadi hanya pilihannya satu di antara dua, iman mati, selamat pocot iman. Mau mempertahankan iman, resikonya mati, atau selamat tapi iman hilang. Tak lamun orang nyebutkan ayeuna berat ujian, alah acan anu mah ya, masih keneh bisa laluasa keneh. Kita masih laluasa kan, temilukan itu temilukan dia masih laluasa. Kita hidup menjadi sekelompok mukmin, padarhum, meninggalkan semua kelompok yang tidak mau bertahkim kepada hukum Allah. Angke mah disisir terus ya. Bisa saja lewat dipanggil setiap orang, kamu setuju nggak dengan hukum ini? Seperti di zaman pemuda Ashabul Kahfi kan, setiap orang itu dipanggil, dipinta persetujuan. Kita pun nanti suatu saat mungkin bisa seperti itu ya. Sehingga tidak ada jalan selamat kecuali melarikan diri
Nah, maka kita harus hati-hati sebelum datang fitnah yang begitu berat itu. Nah, kita sekarang hidup hati-hati, waspada, teliti, tetap dalam perintah Allah. Jangan mau hidup seenak gue. Kenapa? Yang dikhawatirkan nanti ketika fitnah itu datang, Allah membiarkan kita. Karena kita hari ini inginnya bebas. Nah, maka kita selamatkan diri kita. Bahasa kolot mah sedia hujan sebelum payung. Sedia payung sebelum hujan. Aigus engke paciwa ada. Jadi Allah itu membuat situasi bertahap. Ada situasi tenang, ada situasi yang mencekam. Di masa-masa tenang inilah, ini kesempatan bagi hamba-hamba Allah untuk mempersiapkan diri supaya nanti di saat mencekam itu, karena kita hari ini tatan-tatan persiapan, hati-hati, maka kita berharap pada saatnya Allah menolong kita. Kalau kita ketika Allah memberikan ketenangan, hidup bebas, merasa tenang, ingin puas, yang penting aku enak. Nah, yang dikhawatirkan itu di saat kita menghadapi ujian berat, Allah membiarkan kita. Nah, itulah. Nah, maka kita harus siap-siap. Karena Dajjal saja tidak akan keluar kecuali apabila manusia sudah melupakan Dajjal. Nah, jadi gitu Gus Paroho tentang kisah Dajjal, tentang fitnah Dajjal, padahal nggak sholat disebut, tapi hatinya lupa. Maka Dajjal muncul. Artinya bahaya itu biasanya datang di saat kita lengah. Mata anu cilaka dina kendaraan lain nu diajar, lain anu kakara bisa baik nu geus pinter. Kenapa? Lengah. Nu diajar cilaka nage tara parah, sabab hati-hati. Nu geus pinter mah pancilakana oge. Da asa naon, asa geus bisa, hilang kehati-hatian, lengah, celaka. Nah, jangan sampai begitu. Nah, itu Dzulqarnain. Dzulqarnain itu raja Islam yang menguasai dunia, yang punya jasa sampai sekarang, yaitu mengurung Ya'juj Ma'juj. Sampai pada saatnya nanti baru Ya'juj Ma'juj bisa keluar. Hebatnya Ya'juj Ma'juj itu kan dikurung di sebuah tempat, tapi terus menerus beranak. Jadi terus buat keturunan, karena Ya'juj Ma'juj itu keturunan manusia. Entah apa yang mereka makan. Hanya ketika keluar mereka itu seolah-olah manusia yang tidak minum, kehausan, sehingga jangan-jangan sungai kecil, lautan pun ketika mereka jajahi itu akan surut airnya, mengering. Saking banyaknya pasukan Ya'juj Ma'juj. Hanya untung Nabi Isa alaihissalam sebagai imam, khalifah, pemimpin umat Islam pada saat itu, menggantikan Imam Al-Mahdi. Nah, itu berdoa kepada Allah, maka Allah menurunkan adab berupa ulat ileud entrep dina beheungna. Beureunnan peuting duka sore dientrepan hileud, isukna paeh. Da ku jelema mah eueuh layakna Ya'juj Ma'juj. Itulah aneh kan ya, dikurung ribuan tahun teu paeh. Padahal di gunung eueuh hileud di nu nyocok. Nah, ku Allah geus dipaekeun mah ku hileud paeh. Itu raja Islam.
Nah, yang dua lagi raja yang menguasai dunia itu adalah Numrud, raja kafir. Numrud dan Bukhtanasor. Nah, raja Numrud dan Bukhtanasor itu penguasa dunia tapi kafir. Nah, di ayat 258 Allah hendak menunjukkan bukti yang Allah berikan. Tadi di ayat 257 itu ada walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Nah, ini jadi ayat ini alam taro ilal ladzi haja Ibrahim ini seperti menjadi dalil terhadap ayat walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Setan iblis jadi togutnya Numrud, sementara Numrud jadi togut bagi rakyatnya. Bagaimana hidupnya? Allah telah menyatakan yuhrijunahum minan nuri ila dulu. Kemarin kan kita sudah begitu jelasnya dalil yang disampaikan, dijelaskan oleh Nabi Ibrahim kepada Numrud. Ketika Numrud berkata, man rabbuka alladzi tad'una ilai, siapa Rabbmu Ibrahim yang engkau tidak berhenti mengajak-ngajak kami untuk menyembahnya? Siapa? Dijawab, rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Kan coba dalil apa lagi? Dalil apa lagi? Numrud mengaku sebagai Tuhan yang harus diikuti, disembah, ditaati oleh seluruh rakyatnya. Kalau kita tanya, engkau itu jadi Tuhan atau merasa jadi Tuhan, merasa berhak ditaati, disembah, apa dalilnya? Namrud ngerasa diri pantas dijen Tuhan, disembah, kira-kira naon dalil? Apa dalil? Dia kan anak manusia, katanya itu konon kabarnya Numrud itu anak Kanan, anaknya Kanan, di mana ibunya menghamilkan dia itu dari perbuatan zina, karena bapak Numrud itu tidak memiliki keturunan. Nah, jadi salakina teu boga keturunan meureunna tuluy we naon aneangan we hansip. Hansip ya sarena teh. Jadi anak dari zina. Karena bapaknya si suami, ibunya itu tidak punya keturunan, takut kerajaannya dirampas orang, maka dia cari hamil. Cari hamil kaparengan meureun aya Kanan mangga we cenah. Dan orang yang pertama kali punya kedudukan sebagai raja memakai mahkota yang ditretes emas berlian itu Namrud. Nah, itu Namrud. Namrud mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita tanya, apa buktinya, apa dalilnya, apa alasannya, apa argumennya kau mengaku Tuhan? Kira-kira ayam kan mual ayam. Dia manusia, dia lahir dari seorang wanita. Apa bedanya dengan Mang Nah, maka ketika Numrud itu bertanya, siapa Tuhanmu Ibrahim?
engkau selalu mengajak kami menyembahnya? Dijawab, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan, menciptakan hidup dan mati. Nah, maka dalilnya itu kan pengertian dari ucapan itu disimpangkan. Anak uhyi wa umit, kalau menghidupkan mematikan seperti Numrud, juga bisa, kita juga sama bisa. Berarti kalau Numrud merasa berhak jadi Tuhan karena bisa menghidupkan, membiarkan hidup dan bisa membunuh, berarti kita semua berhak. Nah, itulah dalilnya sudah jelas. Nabi Ibrahim menyatakan, Allah Tuhanku yang aku mengajak kalian untuk menyembahnya mampu, kuasa menciptakan hidup dan mati. Coba, ada enggak pekerjaan yang lebih hebat daripada menciptakan? Ayat pada melang yang kedudukannya lebih tinggi daripada menciptakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ayat nu lebih hebat tibatan. Dan bukan hanya menciptakan serupa, tapi segala sesuatu yang ada dengan keberadaannya itu ciptaan Allah. Manusia saja, manusia secara keseluruhan ciptaan Allah. Kemudian keberadaan manusia, matanya, penglihatannya, lidahnya, dengan ucapannya, segala yang ada itu pun ciptaan Allah. Tidak begini Allah menciptakan manusia dengan segala organnya, setelah jadi biarkan saja. Kan beda dengan pembuat jam tangan atau jam dinding, menciptakan jam, membuat jam. Kan tepi piluan muir kan, nggak usah dijieun batuan kayak muir tuh kan, cing eta jam muirna kuno nyeuna atawa ku batu kan gitu. Allah itu tidak begitu, ngicepna, bentakna, pereumna, renghapna, buuk jadi manjanganana, segala macamna itu diciptakan Allah. Tidak dibiarkan kena Gusti nyeun jelema aya bahan pibukeun dah kendai kumaha maneh we jaradi karep. Dan Allah menyatakan Allahu la ilaha illa huwa atau Allahu la ilaha illa ana. Allah berfirman, Allah itu Tuhan yang tidak ada yang layak disembah selain Dia, atau aku anak Allah, Allah la ilaha illa ana. Aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah selain aku. Itu disampaikan Allah kepada makhluk ciptaan Allah. Sombong enggak Allah? Jeung urang sombong sah. Ari urang osok nitah teu kabatur anu lain ciptaan urang. Memang boga ciptaan gitu. Allah menyuruh kita karena kita diciptakan wajar itu. Ari urang sok nitah kabatur, nu baturna ge ciptaan Allah sawajar urang. Ya. Tuh kan lebih sombongan kita. Tapi boleh karena kita saling membutuhkan, tapi harus dengan akad yang saling menguntungkan. Pada geus butuh wing mah boga sote duit teu bisa nembok mah dina bisa nage hoream aya butuheun duit bisa nembok. Nah, coba pakai akad yang jelas. Mang pang nembokeun, pang nyeunkeun imah. Ngan nembokna mung anu gegerenetan, hayang mau lemes alus, siap teu? Siap. Nah, sing puguh ijab kebeuna teh. Sok buruhanana sabaraha? Saanu, adu tawar nepikeun ka jadi. Oke. Tapi syaratna kitu, kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian. Hasilnya harus begini. Siap saya bayar kamu sekian. Boleh. Boleh. Karena kalau tidak demikian kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan.
boleh, tapi jangan saling mendominasi, jangan saling merugikan. Adu tawarnya tadi kerja dari jam 7 sampai jam 4, cek nunita tambahan hampir setengah 5, dolim. Atau sudah kita ikat janji jam 7 sampai jam 4, jam 4 kurang saparapat ngaleos, dolim. Atau sudah berjanji bahwa pekerjaannya harus seperti itu dengan bayaran sekian, ayo teh ora wodol, dolim. Atau bekerja dengan hebatnya tapi pembayarannya dikurangi, maka itu dolim. Nah itu yang boleh mendominasi itu secara mutlak hanya Allah kepada makhluk. Allah boleh mengendalikan makhluk, Allah boleh menuntut apapun dari makhluk. Tapi anehnya banyak manusia, makhluk terutama manusia yang membangkang mun bahasa jelema keinginan Allah, tuntutan Allah. Padahal seharusnya tidak ada alasan bagi manusia menentang Allah. Dan itulah manusia atau makhluk yang paling tidak beradab kepada Allah. Wani nentang Allah sok, kurang kadunungan wani tenang tak. Kur diburuhan wungkur. Iku Allah masagala. Yang kedua, kalau makhluk karena saling membutuhkan, boleh ada yang boleh makhluk dengan makhluk menguasai, mendominasi. Satu adalah orang tua kepada anak. Eta mah pek. Ya. Maka Allah mewajibkan anak itu berbakti atau berbuat baik kepada orang tua sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga yang boleh itu adalah guru kepada murid. Karena guru itu bertanggung jawab membimbing murid. Maka kita kalau berguru itu jangan cuma dohir. Ilmu yang diberikan guru kita, kalau kita hanya berguru dohirnya, itu tidak akan bermanfaat buat kita. Dina ta'lim mun ek ngaguru teh sing bener teangan heula guru teh. Ulah padu milu ngaji we. Ulah. Karena itu ada syarat bahwa kita dengan guru-guru dengan murid itu harus ada keterikatan batin supaya ilmunya bermanfaat. Jadi ketika kita tidak setuju dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang padahal itu disebutkan orang berilmu, maka kita jangan buru-buru ke sana. Nanti yang celakanya kita. Atuh nagis pugu goreng kumaneh dijieun guru. Tuluy ditentang kan bahaya. Karena murid kepada guru itu wajib. Sayyidina Ali yang mengatakan ana abduman alamani harapan wahid. Nah, maka kita harus benar-benar mencari guru yang ikhlasnya dalam menyampaikan ilmu. Yang keempat yang boleh menguasai, memerintah, mendominasi itu adalah pimpinan kepada umat. Menang pimpinan sok nita. Tapi semuanya diikat. Orang tua kepada anak, guru kepada murid, pimpinan kepada rakyat, itu dengan syarat tidak bermaksiat kepada Allah. Tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat tidak ada kewajiban. Nah di luar itu kalau mau kita memerintah atau punya kebutuhan, nah itu mah wayana kudu pakai akad itu. Pakai akad. Mang sanggup teu macul, mang sanggup teu nemo, nah itu harus punya akad dan akad itu harus jelas. Nah, kerjanya seperti apa, waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, nah, kemudian baru bayaranana berapa. Ngan kade ngikat perjanjian ti jam 7 ka jam 4 ka selangku salat ngan pedah mang mah kalau jalan-jalan.
nya ari ti jam 7 maka jam 4 kan lain nembok hayu heula lempangan. Nah itu mah terus melanggar perjanjian akad kan. Lah gitu kita kan mengikat kerja. Jadi waktu yang itu dibayar, waktu kita itu dibayar oleh yang menyuruh kerja. Berarti ketika kita menggunakan waktu bukan untuk kerja, kecuali yang tadi disyaratkan untuk sholat dan istirahat, maka kita sudah dolim. Tadi orang tete api, tak loba dorakat teu karasa. Kajian pahit dina akadnya. Lebih baik kita akadnya pahit, ya, janji ka Mang sok Mang tak asal gawena kitu dibayar lah 100.000, 150.000. Oke perjanjian. Ulantaran puas hasil gawena ta Mang ditambahan sapoena 20.000 jadi 170. Kembali. Jadi setiap pihak ingin memuaskan kliennya. Tak itu dina Islam. Bagaimana kita memuaskan, bagaimana guru bisa memuaskan muridnya yang belajar sehingga murid itu paham masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan terpecahkan. Itu guru murid itu kan begitu, yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sang murid. Murid juga ingin memuaskan gurunya, kahayang guru masa rupa murid apal jeung paham karena disampaikan. So kadang-kadang kolotna malah anak ekbisen kajen guru mah teu kitu nepi ka nu malawung dipuyeukeun ceulina dibulak-balik nunutan dicarekan ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada bagi seorang guru yang memuaskan hatinya, menggembirakan itu kecuali si murid itu paham. Sok aya guru anu muridna hayang teu apal wae. Guru na tadi na ke rumah santren na belet, muridna mah hayang palinter. Tuh. Bedana alim teh. Bedana alim teh. Peupeurihna aing belet baheula, aing ngartina ku kieu, aing nu belet ngarti baheula diterangkeun kieu. Ka muridna teh hayang ngarti. Jadi betapa mulianya niat seorang guru. Ingin muridnya ngerti. Kan dibulak-balik, dititah ngapalkeun, dititah nyatet terus bae. Untuk apa? Supaya paham. Karena tidak ada yang menggembirakan gurunya kecuali si murid itu paham, mampu menangkap apa yang disampaikan. Mun ngalogat bener ngalogatna, mun nyurahkeun bener nyurahkeunana. Tuh kan? Sanajan eta ilmu teh bakal dibawa balik ke ku muridna teh, ku santrina teh ka ditu, tapi punya kebanggaan. Padahal mah da dibawaan balik itu teh. So, mas santri dibawa balik tapi bangga. Nanti si santrinya sampai menjadi kiai besar, ilmunya bermanfaat, kan gurunya teu sirik geuning sia ngaluluhuran aing. Tara ayeuna gitu kan. Bangga. Alhamdulillah murid saya ada yang jadi ulama besar kan gitu. Murid guru Imam Syafi'i bangga dengan Imam Syafi'i. Guru Imam Ahmad bangga dengan Imam Ahmad kan gitu. Seperti Jibril bangga dengan Rasulullah. Tara aya guru sia teh belet atuh ulah pinter wae. Nu belet oge terus we. Padahal mah pusing geus pusing, hudet geus hudet, tapi nah itulah. Maka kita harus berupaya itu memuaskan klien kita. Nah, pimpinan dengan umat, ya umat bagaimana memuaskan, membahagiakan pimpinan. Pimpinan itu bukan ABS, asal babeh senang bukan, tapi benar-benar kita itu ingin membahagiakan pimpinan itu tidak pusing ngurus kita. Sebagaimana kita menginginkan pemimpin itu adil membawa kita. Jadi pemimpin bagaimana dia supaya menjadi pemimpin yang bertanggung jawab menurut penilaian Allah dan memang terasa tanggung jawabnya oleh umat,
Nah, umat juga ingin menjadi umat yang samina wa atona, sehingga pemimpin itu tidak pusing mikirin umat, kan enak. Nah, kalau di antara manusia seperti itu, maka dengan Allah harus lebih daripada itu. Bagaimana kita memuaskan Allah namun bisa. Ya, maksud memuaskan teh bagaimana kita membikin supaya Allah itu benar-benar ridho kepada kita. Ya, sebagaimana kita nanti akan diberi pahala di sorga yang puas, tidak ada lagi kekurangan. Karena semua yang kita inginkan ada di sana. Radhiyallahu anhum wa radu an, saling memuaskan. Nah, itu di dalam Islam. Nah, Numrud itu kan merasa dirinya layak jadi Tuhan. Kalau ditanya apa dalilnya? Kalau hanya ana uhi wa umid, dengan cara itu saya juga bisa. Nah, kemudian Nabi Ibrahim karena ingin paham, karena tugas seorang rasul itu balagul mubin, karena dengan dalil itu dia tidak mau ngerti, maka didatangkan argumen yang lebih mudah dipahami. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, maka datangkan dari barat. Pak Buhitala dikapak, nggak bisa melawan. Seharusnya dia itu tunduk, menyerah. Oh iya, aku merasa hebat karena bisa membiarkan orang hidup dan membunuh orang sampai mati. Tapi aku nggak bisa kalau ngurusin matahari. Apa Tuhan pantas tidak bisa mengurusin matahari? Bahkan namun lebih letik kemarin hari jumlah siram nu aya dina wilayah kekuasaan mana ya sabaraha hiji kan moal apaleun tadi urusna kusaha. Kan meureun aya tanya eta mah bisi nganggap bodoh teuing meureun nanya. Lumatak sok tah badag bisi era teuing di dalilan kuno leutik eta mah. Nah, seharusnya kan menerima. Tapi bagaimana setelah itu? Kau Ibrahim benar, tapi aku yang punya kekuasaan. Malah Nabi Ibrahim mau diusir, kan diperangi. Karena kisah ini setelah pembakaran Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu dibakar, itu masih ada kisah ini kan. Nabi Ibrahim selamat. Akhirnya Numrud kan penasaran, siapa Tuhanmu itu? Kok bisa selamatnya? Hebatnya Tuhannya itu. Nah, jadi penasaran. Tapi begitu dengan selamatnya Ibrahim dari api saja seharusnya sudah cukup. Tak usah ada lagi dalil. Wah, benar hebat Ibrahim. Kan bukan kehebatan Ibrahim. Karena kayu bakarnya habis, semuanya habis, hanya Ibrahim. Berarti ada kekuatan di luar kekuatan Ibrahim. Itulah Tuhan. Kudu nama ku sakitu ge cukup. Tapi kenapa tidak cukup? Nah, ini untuk membuktikan walladzina kafaru auliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jadi masing dibere dalil anu gampang, nu kaharti ge dak geus kabawa ku iblis mah hese. Ya, kalau sudah dikuasai taugut ya udah tertutuplah pintu hati. Nah, ini gambaran buat kita. Jadi jangan menutup pintu hati. Kan orang kayak gening. Dan lamun gitu lah kumaha aing tah lamun geus kitu sok da moal aya nasihat nu manfaat. Kumaha aing we. Jangan begitu. Kalau kita ingin selamat, bukalah pintu hati. Ya. Ketika ayat-ayat Allah disampaikan, siapapun yang menyampaikan sepanjang penyampaiannya benar, sekalipun yang menyampaikan belum mampu melakukan itu, biar itu tanggung jawab dia. Tapi ayatnya itu kita terima. Itu bagi kita. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah, mendapat anugerah hidayah dari Allah adalah orang yang siap mendengarkan apapun yang diucapkan manusia dan siapapun yang mengucapkannya, tapi pada akhirnya tidak mengikuti semua ucapan, hanya mengikuti ucapan yang terbaik. Mana ucapan yang terbaik? Yang bersumber dari wahyu. Dia didenge itu didenge we
ngan teu langsung diterei bulet. Nah, tingalikeun mana nu bener, mana nu make dalil, mana nu eueuh dalilan. Sekalipun datangna tinu janggotna panjang, sorbanna gede, eueuh dalilan. Nah, yang budak peteke leutik hideung buncineur teh. Nya jaba eueuh buukan herang karineke. Tapi benar diucapkeun berdasarkan Quran dulu itu geuning ieu tah nu kamari diomongkeun ku budak petekel hideung eta teh. Aya ieu ayat aya. Kita terima. Lah sia tekeun aing ngomong deui laki. Biasanya orang itu mau menerima atau tidak mau menerima, mau mendengar atau tidak, itu terhalang oleh keberadaan jiwanya. Ketika kita merasa bahwa kita lebih daripada dia, nah itu masuk bunga dengan maka ketika kita memandang seseorang, sekalipun dia suka berbuat salah, ketika dia menyampaikan sesuatu, nu dikupingkeun mah eta na we heula naonana ucapanna kupingkeun aku teh jeung ayat Allah, ajeun kalakuanana salah eta mah urusan manehna jeung Allah. Tapi ucapanna mah jangan ditolak. Pagaweanna mah halus, ibadah haram maksiat, tapi nu diomong-omongkeunana eueuh nu make ayat. Jauh dari ayat, cuma persepsi pribadinya. Karena dia merasa orang beda satara doraka, tukang ibadahnya. Kalau tidak pakai ayatnya jangan tidak. Nah seperti itu. Nah, maka di ujungnya wallahu la yahdil qauman dzalimin. Nah, dalam khutbah-khutbah yang sering disampaikan, mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyal. Mayyudlil fala, siapa yang disesatkan Allah karena sudah didominasi oleh togut, oleh setan, maka tidak akan ada siapapun yang mampu memberikan petunjuk. Nah, itu mayyahdillah fala mudillalah wa mayyudlil fala hadiyalah wa mayyudlilillahu famalahu min had. Siapa yang disesatkan Allah, Allah telah menyesatkannya, maka tidak akan ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Jadi urusannya ada di kita. Kita mau menjadi orang yang disesatkan Allah atau diberi petunjuk oleh Allah. Nah, maka jangan menutup hati orang mau ulah diajar. Sia ngomong we juga heueuh. Nyari nu bener mau omonganna. Adapun dia salah, ya kesalahannya kita tegur. Namanya ulah kitu salah. Bener maneh teh ngomong teh ditarima ku ngan maneh teh kalakuan salah. Kenapa tidak? Kita saling menasehat. Nah itu. Nah jadi ayat 258 ini membuktikan bagaikan dalil dari ayat walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Ketika orang Allah tetapkan menjadi orang kafir, hidupnya didominasi oleh taghut, maka kita bisa melihat bagaimana nasibnya Numrud. Walaupun sudah diberikan dalil, fakta-fakta, argumen yang menunjukkan bahwa dia tidak layak mengaku sebagai Tuhan dan Allah yang berhak disembah, maka dia tidak paham. Aneh kan? Ai manehna teu boga dalil jadi pangeran, keukuh ngaku pangeran, ari Allah nu dalilna geus puguh, nah maka ditolak. Nah itulah yuhrijunahum minan nuri ilad dulu. Diulah dianggap enteng kekuasaan Allah itu. Maka kita selalu memohon petunjuk kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat taufiqa wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon petunjuk kepadamu
memohon hidayah, memohon taufik, memohon ketakwaan, memohon penjagaan, wal apa wal gina, memohon kecukupan. Ya Allah, eta teh ulah osok tinggalin doa eta teh sapoe sakali. Minimal sabada salat subuh kita memulai perjalanan hidup di hari yang baru. Nah, tersebut teh sok eta doa eta mah. Nah, ikutkeun Allahumma inna nas'alukal huda atau Allahumma inni mun soranganeun. Da urang mah boga keluarga, anak pamajikan bawa dina doa teh Allahumma inna nas'alukal huda. Jadi bayangkeun nas'alukana teh urang anak pamajikan kabeh. Mun urang jadi pamimpin, urang bayangkeun diri urang jeung umat kabeh. Allahumma inna nas'alukal huda wat taufiqa wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta petunjuk, hidayah, minta taufik, minta ketakwaan, minta penjagaan dari Allah. Apap itu pangraksa. Ya, ulah nepikeun ka 3 leom, ulah nepi ka 3 gelincir. Wal ghina dan kecukupan. Itu sapoe sakali we, sapoe sapeuting sakali we isuk-isuk tah. Oke peutingna tah salat Isya. Nah, urang da geus pan isuk-isuk geus menta melakukan segala aktivitas sekemampuan. Nya aing geus kitu mah urang eksare tinggal Allahumma naon Rabbana innaka tawakkalna wa ilaika anabna. Gusti abdi teh mangga kan tu nyarenkeun diri ka Gusti da ieu teh entos sadinten teh kieu buktosna kitu. Enjing-enjing nyuhunkeun ka Gusti petunjuk, nyuhunkeun taufik geuning Gusti mung sakieu buktosna. Rabbana alaika tawakkalna mangga we nyangakeun wa ilaika anabna da abdi teh pade ka saha deui. Jadi sangakeun ka Gusti da abdi teh balik ke ka Gusti mangga we kumaha Gusti we da entos kieu. Kadituna pan Rabbana taqabbal minna amala upami Gusti aya amal abdi sae sakalit ge tampi cenah da maneh malobating dosana Gusti da abdi teh kumaha seueur dosa tapi da abdi ge yakin Gusti malautan ampunan mugi we dosa abdi satung kebing langit satangkarak ning jagat sakitu seueurna ge ku Gusti dia apunten kitu we kalau mangolo kan kudu bener jeung hate ngolona ulah olo-olo ngolona nya ulah cari muka wungkul da Allah mah udingan kana isi hati. Nah jadi yang akan nanti menjadi wasilah Allah memberikan anugerah itu yaitu perasaan hina kita di sisi Allah. Jadi jangan pernah kita naon ka Allah mah ngaberegegeh ulah Gusti tu salat abdi, Gusti tu wiridan abdi, Gusti tu sedekah abdi, Gusti tu wah ulah sok dibeja-beja gitu kalau nyaho aing oge sare sia teh nyaho tuh kan kitu nya maneh mah lain sedekah teuing hayang disebut bager kan gitu kayak ku Allah tadi akhirat 3 kelompok orang yang rajin sedekah tapi hanya ingin popularitas, orang berilmu tapi hanya mencari popularitas, orang yang jihad tapi hanya popularitas. Quran nepi ka ditala. Wah, sia jangan naon karena Allah Gusti bohong siapa yang disebut hafid maneh. Atuh diasupkeun kana neraka. Hanas menamca. Mujahid, wah, kunaon maneh jihad? Atuh karena Allah bitu Gusti bohong siapa yang disebut mujahid. Alungkeun deui. Ya, betapa sulitnya. Betapa mahalnya surga, betapa mahalnya keridhaan Allah. Ya, tidak hanya cukup kita melakukan amal kebaikan, tapi semua kebaikan harus dilandasi dengan keikhlasan. Tidak cari apa-apa, hanya cari muka di hadapan Allah. Ya, jangan mencari muka di hadapan makhluk, cari muka di hadapan Allah. Koyong kapake we abdi mah ku Gusti lah, keun mah ku jelema mah teu kapake ge, gitu. Ya, jadi kita ikhlas itu hanya ingin mendapat penilaian Allah, hayang kapake ku Allah we. Keun bae ku jelema teu kapake gendalieun teu kahayang jelema masuk. Ya, mun urang mengikuti keinginan manusia puyeng. Ya. Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminat zalimin. Malaka minallahi mi wali wala nasir.
ayat lain. Anjen Muhammad mengikuti keinginan mereka, maka engkau akan termasuk kelompok yang dolim. Maka tidak akan ada lagi pelindung dan penolong kepadamu dariku. Tak geus mending lempeng. Ada jelema maka hayang si ieu kieu, kahayang itu kitu, kahayang deui ieu kieu, puyeng. Geus belah 7 atuh. Kan. Yang jelema gaul 40 kahayangna 40 kumaha. Nah, maka kalau semuanya ingin enak, udah kembali kepada wahyunya. 40 jelema, bujeng-bujeng 40 ribu jelema, 40 juta jelema, insya Allah bakal bareng enak. Kalau kembali kepada wahyu, bukan mengikuti keinginan masing-masing. Akan mudah dimanage, akan mudah diatur, akan mudah diarahkan ketika manusia sudah meninggalkan hawa nafsu dan kembali kepada wahyu. Tapi kalau manusia mengikuti nafsu yang menjadi Tuhannya, keinginannya, persepsinya yang belum tentu benar, tidak mengikuti wahyu, bujeng-bujeng ngurus jelema 40 juta, ngurus jelema 40 urang ge paciweuh. Nah, maka tidak ada jalan supaya kita hidup jadi tertata, termanage, bisa diarahkan, mudah kita untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan, dalam komunitas. Tidak ada, kecuali caranya kita harus kembali kepada wahyu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang siap mengikuti wahyu, bukan orang yang hanya mengikuti hawa nafsu. Shadaqallah.